Bitcoin tidak akan pernah menyentuh angka $100.000 lagi. Ya, jadi buat teman-teman, ketemu lagi di Borong Bitcoin di episode yang ke-27, 28 kalau nggak salah ya. Ikut Bang Timothy Ronald, saya nggak mau kalah sama Bang Timothy. Bang Timothy kemarin baru upload di episode yang ke-25, saya menyusul di episode yang ke-27 atau 28, saya lupa ya. Dengan nominal Bang Timothy 100 juta, saya gak mau kalah 100.000. Kita kaum kuli seperti biasa, tapi saya gak mau ketinggalan. Dan tadi saya sudah membeli Bitcoin dengan nominal 100.000 lagi. Nah ini saldo saya 1.700.000 ya. Jadi buat teman-teman gak mau kalah, walaupun kalau Bang Timothy Ronald bilang kita kayak membeli tanah di Pulau Manhattan atau kota Manhattan, walaupun saya punya sepetak 2x3 meter gak apa-apa, karena nominalnya akan terus naik. Dan saya optimis Bitcoin tidak akan pernah menyentuh di angka $100.000 lagi. Karena apa? Dengan optimisan saya, keyakinan saya, dengan melihat BlackRock, perusahaan Amerika, perusahaan strategi Michael Saylor terus secara rutin membeli Bitcoin. Karena apa? Ada berita, bahkan saya tapi lupa ya, karena berita di TikTok, saya melihatnya di IG, di Google juga. Ada yang bilang suatu hari nanti orang yang memegang banyak Bitcoin itu adalah penguasa dunia. Nah, seperti itu kata-katanya teman-teman. Bahkan saya juga kalau dipikir-pikir, kalau misalkan Bitcoin itu real sekarang, diciptakan oleh Satoshi Nakamoto tanpa berharap apapun, ingin perubahan, nyambung dengan kata-kata yang tadi, pemilik terbanyak Bitcoin akan jadi penguasa dunia. Itu wajib dipertimbangkannya, dipahami buat teman-temannya. Kita sebagai Gen Z juga, kalau nggak mau bang, nggak mau Bitcoin scam, nggak apa-apa, saya ikut-ikutan aja, karena setiap orang itu pasti ikut-ikutan ya. Oh Bitcoin, Bang Timothy itu pertama kali enggak, Bang Timothy juga ikut-ikutan Satoshi Nakamoto ya. Jadi buat teman-teman, yuk mulai sekarang invest lah di berbagai macam ya, karena orang-orang kaya itu bisa menjadi kaya dan menjadi konglomerat ternyata dari investasi di perusahaan Indo, di perusahaan luar negeri. Silakan teman-teman cari, sekarang banyak teknologinya ya. Dan dengan keoptimisan saya, Bitcoin tidak akan pernah menyentuh lagi di angka 100.000, karena kemarin juga dari $111.000 sampai sekarang mentok kembali lagi ke $104.000, dan saya optimis tidak akan menyentuh lagi di angka 100.000. Dengan data apa bang? Dengan data yang tadi, sekarang para perusahaan besar luar negeri mulai membeli Bitcoin, dan kemungkinan mereka tidak akan pernah lagi menjual semuanya Bitcoin. Oke, seperti itulah dasar saya gitu. Jadi dasar pengamatan saya, dan saya mungkin nanti akan turun lagi kalau musim Piala Dunia, karena rata-rata setelah saya mempelajari, orang-orang menjual sahamnya untuk nanti musim bola Piala Dunia. Oke teman-teman, itu menurut pandangan saya. Dan bahkan ada seseorang yang komentar kepada saya, bang Bitcoin lo jual nanti di bulan November. Jadi saya cari-cari referensi, ada apa di bulan November, dan ternyata ada, kalau nggak salah Piala Dunia kalau nggak salah ya. Tapi kalau salah mohon dikoreksi aja. Dan biasanya mau menjelang tahun baru juga seperti itu teman-teman. Jadi orang-orang butuh buat perayaan tahun baru, jadi rata-rata orang menjual sahamnya menjelang tahun baru ya. Jadi kita harus memahami, kalau saya memahami psikologi orang-orang ya. Kapan nih orang-orang seluruh dunia membutuhkan uang? Kapan orang dunia itu punya uang? Bahkan saya kemarin mau sempat sebelum tanggal 1 Juni ini saya mau bikin video, tapi uangnya belum ada. Saya memprediksi kemarin Bitcoin akan bertahan di angka $104.000. Karena apa? Karena di tanggal 1 Juni sampai 5 Juni orang-orang dunia
punya uang, pasti salah satunya membeli Bitcoin. Dan ternyata benar, Bitcoin naik lagi dari 104.000 dolar ke 105 dolar lagi. 105.000 dolar lagi, dan Bitcoin naik lagi. Dan ternyata dengan pengamatan saya, orang-orang di awal bulan akan membeli Bitcoin, ternyata benar. Jadi saya mengamati psikologi seseorang. Jadi teman-teman, seperti itulah teknik saya ya. Tapi saya berinvestasi bukan untuk jadi trading, tapi untuk 5 tahun ke depan. Saya hanya bisa berdoa semoga sesegera mungkin Bitcoin akan menjadi harga 1 juta dolar, atau segera mungkin Bitcoin akan mencapai harga 20 miliar rupiah. Oke teman-teman, ketemu lagi di Borong Bitcoin di episode yang selanjutnya. Lupa dah kalau nggak salah di episode ke-29. Terima kasih teman-teman, selalu optimis di investasi dan pelajari. Assalamualaikum.